Selamat malam. Sekarang saya akan menjelaskan proyek UAS data mining dengan judul penerapan data mining menggunakan algoritma K-means clustering pada penerimaan mahasiswa. Pendahuluan, kemajuan teknologi informasi sudah semakin berkembang pesat dalam segala bidang kehidupan. Banyak sekali data yang dihasilkan oleh teknologi informasi yang canggih, mulai dari bidang ekonomi, industri, dan teknologi, serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Penerapan teknologi informasi di dunia pendidikan juga dapat menghasilkan data yang berlimpah mengenai mahasiswa dan proses pembelajaran yang dihasilkan. Pada institusi pendidikan perguruan tinggi, data dapat diperoleh berdasarkan data historis, sehingga data akan bertambah secara terus-menerus, misalnya data mahasiswa. Sekarang kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Secara teknis, data mining dapat disebut sebagai proses untuk menemukan korelasi atau pola dari ratusan atau ribuan field dari sebuah relational database yang besar. Data mining dan knowledge discovery in database atau KDD sering kali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Yang berikutnya, interpretation atau evaluasi. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang dimengerti oleh pihak berkepentingan. Yang berikut, clustering. Salah satu teknik yang dikenal dalam data mining yaitu clustering. Clustering adalah proses pembagian data ke dalam kelas atau cluster berdasarkan tingkat kesamaannya. Yang berikut, algoritma K-means. K-means merupakan K dimaksudkan sebagai konstanta jumlah cluster yang diinginkan. Means dalam hal ini berarti nilai suatu rata dari suatu grup yang dalam hal ini didefinisikan sebagai cluster. Sehingga K-means clustering adalah suatu metode penganalisan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Algoritma K-means merupakan algoritma yang membutuhkan parameter input sebanyak K dan membagi sekumpulan N objek ke dalam K cluster, sehingga tingkat kemiripan antar anggota dalam suatu cluster tinggi, sedangkan tingkat kemiripan dengan anggota pada cluster lain sangat rendah. Kemiripan anggota terhadap cluster diukur dengan kedekatan objek terhadap nilai min pada cluster, atau dapat disebut sebagai centroid cluster atau pusat massa. Berikut adalah rumus untuk menentukan jarak data dari masing-masing centroid. D Q akar dari P sigma J sama dengan 1 X XI P kurang XI Q kuadrat. Keterangan D titik dokumen, P data record, Q data centroid. Rumus iterasi dapat dilihat pada tampilan di bawah. Keterangan X1 sama dengan nilai data record ke-1, X2 sama dengan nilai data record kedua.
sigma X jumlah data record. Berikut adalah transformasi normal atau normalisasi. Suatu teknik untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Tujuan dari normalisasi yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data untuk mengurangi kompleksitas pemodifikasian data. Rumusnya dapat dilihat pada tampilan berikut. Yang berikut metodologi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengelompokkan data mahasiswa dengan menggunakan algoritma Kamin clustering. Adapun variabel yang digunakan untuk melakukan pengelompokan data mahasiswa terdiri dari 3, yaitu asal sekolah, prodi, nilai UAN. Untuk melakukan clustering menggunakan metode Kamin pada beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber data. Data penerimaan mahasiswa ini merupakan data sekunder yang terdiri atas data mahasiswa. Ada jumlah data yang diperoleh sebanyak 27 yang terdiri dari nama mahasiswa, fakultas, prodi, asal sekolah, dan nilai UAN. Berikut contoh data mahasiswa yang diperoleh. Seperti terlihat pada tabel, ada 27 data. Yang kedua, transformasi data. Tujuannya adalah agar data dapat diolah dengan menggunakan metode Kamin clustering. Adapun variabel yang digunakan pada pendaftaran mahasiswa yaitu data prodi, asal sekolah, dan nilai UAN. Untuk data program studi dikelompokkan menjadi 15 kelompok. Adapun program studi sistem informasi ditransformasikan dengan nilai 1, program studi teknik sipil ditransformasikan dengan nilai 2, dan program studi teknik industri ditransformasikan dengan nilai 3, manajemen ditransformasikan dengan nilai 4, akuntansi ditransformasikan dengan nilai 5, ilmu hukum ditransformasikan dengan nilai 6, ekonomi ditransformasikan dengan nilai 7, IAT ditransformasikan dengan nilai 8, MPI ditransformasikan dengan nilai 9, bahasa Inggris ditransformasikan dengan nilai 10, Penjaskes ditransformasikan dengan nilai 11, agroteknologi ditransformasikan dengan nilai 12, agrobisnis ditransformasikan dengan nilai 13, teknologi pangan ditransformasikan dengan nilai 14, dan budaya perairan ditransformasikan dengan nilai 15. Untuk variabel asal sekolah dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Adapun kelompok data pertama, asal sekolah SMA ditransformasikan dengan nilai 1, asal sekolah SMK ditransformasikan dengan nilai 2, dan untuk asal sekolah SMA dan SMK ditransformasikan dengan nilai 3. Untuk variabel nilai UAN dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama nilai UAN dengan rata-rata 5 ditransformasikan dengan nilai 1, nilai lebih besar 5 ditransformasikan dengan nilai 2, dan nilai lebih besar sama dengan 7 ditransformasikan dengan nilai 3. Adapun hasil dari transformasi dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah data hasil transformasi. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data mahasiswa dilakukan setelah proses transformasi data sehingga mahasiswa bisa
diolah menggunakan metode K-means clustering seperti terlihat pada tabel. Itu tabel titik pusat awal tiap cluster. Titik pusat centroid 1 2 1 2, centroid 2 2 3 2, centroid 3 2 1 1. Sekarang dari data yang dijelaskan tadi, sekarang kita masuk pada penjelasan hasil dan pembahasan hasil iterasi dengan metode K-means. Sekarang kita buka ini aplikasi yang saya gunakan di sini adalah RapidMiner. Sekarang dan data yang di tabel tadi sudah saya masukkan ke Excel. Ini datanya ada 27 data. Dan sekarang kita buka aplikasi RapidMiner-nya. Yang pertama kita import data komputer, terus kita cari data yang kita simpan, yang Excel ini tidak kita simpan. Tadi saya simpan di dokumen, itu dokumen data mining, kemudian data hasil transformasi. Next, ini datanya, terus next kita ubah dulu ID di sini, yaitu klik change role, yaitu ID. Oke. Kemudian next, local repository-nya langsung finish. Nah, ini datanya sudah masuk seperti terlihat pada tampilan ini. Ada 27 data. Kita ke desain. Ya, datanya sudah masuk. Kita drop ke drop. Terus operator yang digunakan di sini yaitu K-means. Drop ke tempat prosesnya. Terus yang berikut yaitu cluster distance performance. Kemudian kita hubungkan. Kita klik di clustering, ubah. Karena di sini saya menggunakan 3 cluster, max range-nya pakai 1, terus measure types-nya menggunakan numeric, terus numeric measure-nya menggunakan Euclidean distance. Kemudian max optimization step pertama menggunakan 1. Sekarang kita run. Cluster 0-nya 19, cluster 1-nya 4, cluster 2-nya 4.
Sekarang kita kembali ke desain, ubah lagi max optimization-nya, ubah 2, kemudian run. Sekarang cluster modelnya berubah, cluster 0-nya berubah menjadi 18, cluster 1-nya berubah, cluster 1-nya 5 item, cluster 2-nya 4 item. Sekarang kembali ke desain, ubah jadi 3, kemudian run lagi. Sekarang cluster modelnya cluster 0 sama dengan 18 item, cluster 1-nya 5 item, cluster 2-nya 4 item, sama dengan max optimization step 2, berarti datanya tidak berubah lagi. Nah, sekarang untuk tampilan centroid tabelnya seperti ini. Nah, ini plotnya. Prodi itu ditandai dengan garis warna biru. Asal sekolah asal sekolahnya warna hijau, ini warna hijau, dan nilai UN-nya yaitu warna merah. Untuk sampel set clustering, nah ini terlihat pada tampilan ini. Kemudian untuk visualisasinya seperti pada gambar, prodinya warna biru, asal sekolahnya warna hijau, nilai UN-nya warna orange. Inilah hasil presentasi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.